Hola semuanya, kita akan lanjutkan petualangan Iyun dan kelompok banditnya memperjuangkan tanah kelahirannya melawan pasukan Jepang. Mereka juga harus melawan pasukan Gang Kiryong dan juga kisah bagaimana Iyun bertemu lagi dengan cinta pertamanya Hesin. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Hari itu eksekusi para pejuang Joseon yang tertangkap oleh pemerintahan Jepang. Miura segera memberitahu Jenderal Katayama soal info yang dia dapat tentang rencana perampokan uang rel kereta api. Jenderal ini berencana menelpon manajer bank lokal untuk membatalkan pengiriman uang. Namun Miura punya usul. Dia meminta Jenderal Katayama untuk tak melaporkan hal ini. Biarkan saja uang dikirimkan sesuai jadwal. Pasukan mereka akan bersiap dengan kekuatan penuh lalu menangkap para pemberontak. Namun Jenderal Katayama tak yakin dengan ucapan Miura. Miura masih punya darah Korea dan riwayat keluarganya tak bisa dipercaya. Dia masih punya kemungkinan untuk berkhianat. Dia akan memberi Miura kesempatan dan memintanya untuk membuktikan kesetiaannya kepada Kekaisaran Jepang. Waktu kecil dia diberi nama Lee Kwang-il. Dia belum bisa menjadi Miura Sohei sepenuhnya. Agar bisa menjadi Miura sepenuhnya, pergilah ke wilayah Myeongjong. Bawa cukup pasukan. Dia ingin Miura membuat orang-orang Joseon melupakan sejarah mereka, hukum mereka. Seluruh wilayah itu harus takluk ke Jepang. Miura bertekad akan membuktikan ucapannya. Miura pun membawa pasukan ke Myeongjong. Dia akan membuat para keturunan Joseon menyangkal sejarah mereka sendiri dan takluk kepada Kekaisaran Jepang. Di tempat lain, Iyun dan pasukannya bersiap untuk hari besok. Sunbok sedang mengajari Chorangi untuk memakai granat. Dia dan Sanggun tak boleh hilang kesempatan. Langsung serang manajer biro kereta api dengan menggunakan granat. Mengajari pria ini cara memakainya. Pria yang payah dengan senjata ini dimarahi agar fokus. Habisi semua pasukan Jepang di sana, terutama orang yang bernama Oka. Jika dia sukses, dia akan membeli semua senjata curiannya. Chorangi langsung senang dan semangat lagi untuk belajar. Sanggun pun masuk ke dalam ruangan. Keadaannya makin memburuk. Dia menyuruh mereka jangan cemas. Dia siap untuk hari besok. Di ruangan lain, Chungso agak cemas. Berita sudah tersebar. Mereka akan menghadapi banyak saingan besok. Iyun menenangkannya. Mereka pasti berhasil. Chungso akan pamit untuk beristirahat. Saat itulah Iyun mengatakan dia bertemu dengan Eunyeon. Dia dipastikan juga ikut merampok. Dia bertanya ke Chungso, haruskah dia menghabisi gadis ini? Chungso hanya mengatakan dia tahu harus mengambil tindakan apa. Orang ini adalah manajer cabang Bank Joseon yang akan mengirimkan uang. Hwang Samdok, informan Bak, sedang menjamu dan memuji orang ini. Dan orang ini sangat bangga dengan prestasinya. Tiba-tiba Eunyeon masuk. Ini berdua sudah mereka atur. Orang ini heran siapa gadis ini. Eunyeon menyusun sebuah rencana. Dia tak ingin repot-repot berhadapan dengan saingan dan para perompak yang lain. Dia memberitahu tentang rencana perompakan itu kepada manajer bank ini. Hari yang ditunggu datang. Uang akan dikirim hari ini. Para bandit telah bersiap di tempat masing-masing. Pasukan bandit Iyun dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ditugaskan untuk merampok uang. Dan yang satu lagi, Chorangi dan Sanggun ditugaskan untuk menyerang manajer kereta api. Dua orang ini masuk ke sebuah bar. Mereka akan memulainya dari sini. Chorangi memarahi Sanggun yang asik mengisap tembakau supaya dia fokus. Dia pun menjelaskan rencananya, meminta Sanggun fokus jangan sampai mereka gagal. Mobil pengiriman uang akan melintas. Pasukan keamanan bank sangat ketat. Mereka memakai senapan mesin. Pasukan Iyun jadi ragu, apakah mereka bisa menang melawan senapan mesin ini? Iyun menyuruh mereka sabar. Mereka akan menunggu. Sementara pasukan Jepang berjaga-jaga di tengah jalan. Salah satu pasukan melapor mobil pengantar uang akan segera lewat. Sementara itu, Chorangi dan Sanggun melewati kantor konsulat, tempat pertemuan para petinggi Jepang dan manajer rel kereta api. Hesin sudah bersiap untuk rencananya hari ini. Dia naik ke mobil bersiap ke kantor konsulat, diantar oleh para petugas Jepang. Sementara itu, di Bank Joseon, cabang Horyong, manajer bank sudah bersiap-siap. Dia ternyata berniat berhenti hari ini dan pergi dari kantornya. Mobil pengantar uang melintas. Para naduksan sudah bersiap dengan seluruh pasukannya mengejar mobil pengantar uang. Salah satu pasukan Jepang pun memberitahu Miura, para naduksan sudah muncul. Miura pun memberi perintah, segera bergerak.
Para penjaga mobil mulai menembak dengan senapan mesin, menghabisi pasukan Naduksan. Pertempuran skala besar terjadi. Sementara Hesin sampai di kantor konsulat, dia memasuki ruangan dan menyapa para petinggi Jepang. Hesin pun mengenalkan dirinya kepada konsulat Kamada. Sangun dan Chorangi mengawasi kantor itu. Mereka melihat pertemuan itu dan jadi tahu ternyata manajer rel kereta api adalah seorang wanita. Kembali ke pertempuran. Semakin banyak korban yang berjatuhan. Ihyun dan pasukannya masih mengawasi. Ihyun mengatakan dia akan menunggu senapan mesin itu rusak, baru mereka menyerang. Ihyun bahkan tahu senapan mesin itu tipe apa dan apa kelemahannya. Senjata itu rentan terhadap debu. Mereka menembak tanpa henti. Sebentar lagi senjata mereka akan rusak. Ihyun membagi tugas dan berpesan jika mereka melihat wanita jangan ditembak. Sementara itu Sangun memberi kode agar Chorangi segera bertindak. Orang ini sudah siap dengan granatnya. Sementara di dalam, para petinggi Jepang sedang menjamu Hesin. Chorangi akan menyamar menjadi tukang becak dan mendekati kantor konsulat. Karena kebiasaannya, Sangun jadi lalai. Dia malah sibuk udut di atap, lupa memberi kode kepada Chorangi. Chorangi sudah sampai di sana, menunggu isyarat, tapi temannya tak ada di atas. Sangun yang asik akhirnya sadar. Dia segera meneropong lokasi. Ternyata ada anak kecil di dalam. Sangun pun segera berlari mengejar, mencoba mencegah Chorangi jangan sampai melempar granat. Untunglah dia tepat waktu dan memberitahu ada anak kecil di dalam. Akhirnya memang senapan mesin itu rusak. Pasukan Ihyun muncul dan mulai menembak para Naduksan. Lalu mengejar mobil pembawa uang. Mereka berhasil menghabisi para penjaga. Tinggal melumpuhkan sopir dan orang di dalam mobil. Chungso dengan panahnya berhasil menghabisi 2 orang di dalam mobil. Rencana mereka akan berhasil. Ihyun pun muncul dari sisi yang berbeda. Dan menembak sopir itu. Truk terbalik. Ihyun menembak kunci brankas dan masuk ke dalam truk. Dia akan mengambil kotak uang itu. Saat itulah tiba-tiba pemimpin Naduksan Jakiryong dan pasukan utamanya muncul, menyuruh mereka meninggalkan uangnya dan pergi dari sana. Anehnya, Ihyun dengan gampangnya memilih menyerah. Anak buahnya heran, kenapa dengan bosnya? Tapi Ihyun menyuruh anak buahnya menurunkan senjata. Anak buahnya protes, tapi tetap menuruti Ihyun, lalu pergi dari sana. Sebelum pergi, Kiryong memberinya peringatan. Akan ada pasukan Jepang yang datang sebentar lagi. Semua orang Joseon akan dihabisi. Menyuruh Ihyun dan pasukannya pergi dari sana. Ihyun bicara dengan orang ini, mengucapkan terima kasih. Tapi mereka akan segera bertemu dan bertarung lagi. Pasukan Jepang pimpinan Miura datang mengejar. Sementara itu, seluruh anak buah Ihyun mempertanyakan keputusannya. Kenapa mereka menyerah dan pergi? Ternyata Ihyun sudah tahu kota itu tak berisi apa-apa. Itu hanya tanah, tak ada uang di sana.
Kiryong yang sedang memeriksa kotak itu sangat marah. Semua uang lenyap. Ihyun menduga dalam semua ini bukan orang Jepang, ada orang lain yang terlibat. Mereka telah ditipu. Sementara itu, Hae-shin dan konsulat Jepang pergi ke lokasi peresmian dengan mobil. Rupanya inilah yang dikatakan Eun-yeon ke manajer bank. Dia memintanya mencuri uang dari bank, kirimkan saja kotak kosong. Dia tak akan dicurigai, karena uang itu akan dirampok di tengah jalan. Mereka akan menumbalkan para bandit sebagai pelakunya. Rencana Eun-yeon berhasil dengan menyebarkan rumor. Para bandit dan kelompok Naduksan hanya mengejar kotak kosong. Dan manajer ini pun mencuri uang yang dikirimkan. Eun-yeon akan membagi uang dengannya. Manajer bank ini setuju, dia tergoda dan menyimpan seluruh uangnya. Setelah kereta dan truk pengiriman pergi, manajer bank segera mengundurkan diri, lalu berhenti dari pekerjaannya. Sementara itu, Naduksan Jang Kiryong ditangkap oleh pasukan Jepang. Manajer bank yang tadi mengundurkan diri kembali ke bank, berpura-pura untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Padahal itu koper berisi uang. Saat akan masuk mobil lewat jalur belakang, Eun-yeon sudah di sana dan menembaknya. Hae-shin sampai di wilayah Gando dengan konsulat Yamada. Wilayah Gando inilah yang akan dijadikan lokasi stasiun kereta yang akan dibangun. Wilayah ini sebenarnya masih ditempati oleh penduduk Joseon. Hae-shin bertanya, akan dikemanakan orang-orang yang menempati tanah ini? Yamada mengatakan kalau mereka akan mengusir orang-orang ini ketika pembangunan dimulai. Hae-shin tampak sedih melihat tanah kelahirannya berakhir seperti ini. Apalagi kedua petinggi Jepang ini ngata-ngatai rakyat Joseon yang miskin itu. Acara peresmian dimulai. Hae-shin pun bicara kepada rakyat Gando sebagai putri bangsawan Joseon. Dengan berat hati, dia memberitahu mereka kalau wilayah ini akan dijadikan sebagai stasiun kereta api. Dia juga meminta mereka untuk menyerahkan hidup dan tanah mereka kepada Jepang. Pengumuman itu membuat semua warga di sana histeris dan menangis. Sanggun dan Chorangi sudah di atas bukit. Mereka merasa posisinya sudah pas. Sanggun bersiap untuk mengokang senjatanya. Ini kesempatan mereka untuk menghabisi manajer ini. Saat akan menarik tuas senapan, tiba-tiba terjadi keributan karena seorang pria menolak keputusan ini dan menyerang Hae-shin dengan tembakan. Untunglah gadis ini lolos dari serangan. Akhirnya para petugas menghajar pria ini dan menangkapnya. Hae-shin dan para petinggi Jepang segera pergi dari sana. Kedua orang di atas bukit kembali gagal. Hae-shin segera kembali ke stasiun kereta. Dia akan meninggalkan kota itu. Tugasnya telah selesai. Saat dia masuk ke dalam stasiun, dia melihat Eun-yeon yang telah membawakan uang tersebut. Dia tak menyangka Eun-yeon akan memenuhi janjinya, seperti rencana sebelumnya. Kedua orang ini akan melanjutkan perjalanan mereka ke Changchun untuk mengantarkan uang itu kepada para pejuang kemerdekaan. Mereka akan transit 2 kali dari sini. Eun-yeon mengajaknya, ayo segera bergerak. Kembali ke masa lalu, saat itu penduduk Joseon sedang membicarakan pemerintahan Jepang yang makin kejam di sebuah kedai minum. Pak tua ini menghentikan orang ini bicara. Orang yang sedang mabuk di depan itu dulu tentara Jepang. Dulu orang itu kejam sekali, membantai hampir sebagian pasukan kebenaran. Orang-orang ini langsung diam. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan. Semua orang keluar. Ternyata ada yang membom kantor polisi. Dan ada yang masuk ke kedai minum itu untuk bersembunyi. Ternyata orang yang mabuk adalah Ihyun. Karena kehabisan minum, Ihyun berdiri ingin mengambil. Saat itulah dia melihat seorang wanita yang sedang bersembunyi. Itu adalah Hae-shin yang sudah melemparkan bom ke kantor polisi Jepang. Ihyun tetap diam, mencoba menutupi wanita ini. Saat itulah Miura dan pasukan Jepang datang ke sana. Dia mencari orang yang melemparkan bom ke kantor polisi dan melihat Ihyun. Lalu bertanya kepadanya, apakah dia melihat orang yang mencurigakan. Ihyun pun mencoba melindungi wanita ini, mengatakan tak ada orang di sini. Miura segera keluar dan pergi ke arah lain. Hae-shin berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan berjanji akan membalas kebaikan Ihyun jika mereka bertemu lagi. Namun Ihyun menolak lalu pergi dari sana. Chorangi dan Sanggun sedang duduk dan kesal karena mereka gagal dalam tugas. Ihyun dan rombongan lain pun masuk. Chorangi langsung meminta maaf dan menangis mereka gagal dalam tugas. Orang ini memang suka mendramatisir situasi. Teman-temannya sudah mengerti sifatnya. Sanggun meminta maaf juga. Ihyun menyuruh mereka bangun. Gemsu mengatakan mereka juga gagal. Pasukan penyerang tidak berhasil merampok uang. Ada orang yang telah mengambil uang itu duluan. Berarti mereka semua gagal hari ini. Ihyun memberi perintah. Kita sisir setiap sisi wilayah Gando.
Mereka akan mencari orang yang mengambil uang itu, dan kita kejar manajer biro rel kereta api. Lalu Sanggun mengatakan ada sesuatu yang janggal dengan manajer biro kereta api. Dia seorang wanita. Dia terlihat seperti orang baik dan menangis saat berpidato di depan rakyat Joseon. Ini sangat aneh dan tak biasa. Iyun belum mengetahui siapa wanita ini. Dia tak peduli dan meminta mereka untuk menghabisinya jika ada kesempatan. Taiju pun melapor kepada Kapten Miura. Mereka diminta membebaskan Jang Kiryong karena dia adalah kerabat konsulat jenderal di kantor pusat. Miura tak terima orang itu merampok uang. Tapi Taiju mengatakan perompak itu belum mengambil uangnya. Uang itu sudah menghilang ketika mereka akan merampoknya. Ini perintah Jenderal Katayama untuk membebaskan Jang Kiryong. Miura tak terima, tapi dia tak punya pilihan. Miura punya rencana lain. Mereka tetap akan mengejar pasukan kemerdekaan ke daerah Daejeon. Mereka sudah tahu lokasi pertemuannya. Kembali ke markas bandit. Chorangi datang dengan tergesa-gesa. Dia membawa info baru. Ternyata manajer bank cabang Horyong telah dihabisi di tengah jalan. Sesaat setelah uang dikirim, pelakunya memakai pistol Mauser. Saat itulah Hyun baru sadar. Dia ingat pertarungannya dengan Enyon. Gadis ini memakai pistol Mauser C96. Dia baru sadar pelaku yang mengambil uang itu duluan adalah Enyon. Informan Bak pulang ke rumahnya. Tak sulit bagi pasukan bandit ini mencari siapa rekan Enyon. Gyomsu dan Chorangi sudah di sana menyiksa pria ini. Ihyun masuk dan bertanya, di mana wanita yang makan di kedai mie dengannya kemarin? Bak menolak. Dia berkata organisasi kami besar. Mereka akan mengejar kelompok bandit Ihyun. Tapi tembakan kembali bergema. Barulah pria ini mengatakan kalau saat ini Onyon sedang bersama manajer biro kereta api menuju Changchun. Dan manajer biro itulah klien mereka yang menyuruh mencuri uang. Ihyun pun berkata ke anak buahnya, mereka harus siap-siap, mereka akan ke wilayah Changchun. Kereta api dalam perjalanan menuju wilayah Changchun. Di atas bukit, pasukan Ihyun sudah bersiap, mereka akan mengejar kereta itu. Orang-orang ini sangat geram. Tujuan mereka adalah mengambil uang dan menghabisi gadis manajer biro rel kereta api. Mereka tak boleh kasihan, walaupun dia seorang wanita. Dan kereta pun lewat. Mereka berlima langsung mengejar dengan kuda. Hae-shin dan Onyon saat itu berada di kereta api. Hae-shin memasukkan sebuah surat ke dalam koper, yang membuat Onyon bertanya apa isi surat itu. Hae-shin pun menjelaskan kalau ia merampok uang pembangunan kereta bukan untuk dirinya, namun untuk membiayai pejuang kemerdekaan. Onyon tak menyangka dia orang baik. Seorang manajer biro, pejuang kemerdekaan yang mengkhianati Jepang. Dia cukup kagum. Hae-shin wanita yang berani. Onyon minta izin, dia akan pergi ke kamar mandi. Pasukan bandit berhasil mengejar kereta api, dan Chungso akan menunggu mereka turun sambil menjaga kuda-kuda. Mereka segera bersiap dan mulai berjalan menyusuri gerbong ke gerbong. Mereka berpencar untuk mencari. Kedua pasukan pengintai ini mencoba mencari manajer kereta api. Sanggun menemukannya. Dia segera kembali dan memberitahu Ihyun gerbong yang mana gadis itu berada. Ihyun melihatnya dari jendela, tapi tak ada Enyon di sana. Dia menyuruh anak buahnya waspada, menyuruh mereka berjaga di sini. Ihyun akan masuk dan menghabisinya. Saat ingin menembak, Ihyun terdiam. Ini adalah gadis yang disukainya diam-diam sejak kecil dulu. Penolongnya ketika dia masih seorang budak. Hae-shin menatapnya, dan tiba-tiba Enyon kembali ke sana. Dan juga kereta berhenti, karena di depan sana Kapten Miura dan pasukannya menghentikan kereta api tersebut. Enyon segera menyerang Ihyun, hingga akhirnya terjadilah pertarungan di dalam kereta. Para penumpang yang lain panik dengan kejadian itu. Enyon mulai menembak, membuat semua penumpang turun. Hae-shin juga segera turun. Ihyun muak dengan gadis ini, selalu menghalanginya dan menghajarnya.
Tapi Eunyeon benar-benar ulet. Dia tak mau menyerah. Dan gadis ini dikalahkan. Ihyun segera turun mengejar. Keributan terjadi di bawah. Kapten Miura yang sedang berjaga di bawah melihat Eunyeon. Barulah dia sadar. Dia pernah menyewa jasa assassin ini untuk menghabisi Ihyun. Miura menduga Eunyeon adalah kurir yang merampok dan akan mengirimkan uang. Miura segera mengejar gadis ini, memerintahkan pasukannya bergerak, dan Eunyeon terkepung. Dia sudah ditodong puluhan senjata. Sementara pasukan bandit panik, mereka menyiapkan senjata. Bos mereka tak boleh tewas di sini. Ihyun pun memanggil dan berteriak menyebut nama asli Haesin. Barulah gadis ini berhenti. Tiba-tiba sebuah badai pasir yang sangat besar datang. Mereka semua terpaksa berhenti. Keadaan panik. Semua orang berlindung dan tidur di tanah, mencoba menunggu badai berlalu. Ihyun segera bangkit. Dalam badai, dia mencari keberadaan Haesin. Eunyeon mengambil kacamatanya, juga ingin melarikan diri dari sana. Tapi Miura yang nekat menembak sembarangan, membuat Ihyun juga akan membidik dengan pistolnya. Miura bahkan menembak pasukannya sendiri. Dia dihentikan pasukannya, meminta mereka mundur. Tapi Miura tak mau tahu. Dia ingin semua orang di sini dihabisi. Jangan coba-coba untuk mundur. Miura makin nekat dan gila, menghabisi semua orang di sana. Tak peduli walaupun banyak penduduk sipil. Dia tak akan melepaskan siapapun. Haesin mencoba menyelamatkan seorang gadis yang terpisah dari orang tuanya. Tapi anak kecil ini pun tertembak. Haesin sangat sedih. Dia kembali berjalan. Sekarang Eunyeon dan Ihyun bekerja sama menghabisi pasukan Jepang ini. Dan bantuan pasukan bandit datang. Ihyun meminta senjatanya, menyuruh mereka kembali ke Chungso. Dia akan menyusul. Miura yang sedang sembarangan menembak, bahkan mengenai Haesin. Eunyeon melihat Ihyun. Dia akan menembak. Tapi Miura juga melihat assassin ini dan menembaknya duluan. Eunyeon roboh. Dan Miura juga melihat Ihyun. Dia tak menyangka temannya ini masih hidup. Dia terdiam cukup lama. Saat tersadar dan akan menembak, Ihyun sudah lolos. Sementara di tempat lain, pasukan bandit telah kembali tanpa Ihyun dan membuat Chungso sangat khawatir. Dia marah dan bertanya kepada ketiga orang ini, di mana Ihyun? Dan Eunyeon tertangkap oleh pasukan Jepang. Botol air besi telah menyelamatkan nyawanya. Miura menyuruhnya bangun. Banyak hal yang harus mereka bicarakan. Sementara di hutan, beberapa orang sedang beristirahat. Haesin baik-baik saja, peluru hanya menyerempet kakinya. Saat itulah masalah kembali datang. Bandit-bandit Naduksan datang dan mulai menghabisi orang-orang yang selamat. Haesin dan orang-orang ini melarikan diri dari sana. Para Naduksan sudah mencium bau uang. Haesin terjatuh. Mereka pun memeriksa koper yang dibawanya. Saat itulah Ihyun datang dan menghabisi para bandit ini. Dia menghampiri gadis ini dan menodongkan pistolnya. Ihyun memeriksa koper itu. Ada surat yang ditulis Haesin di dalamnya.
Gadis ini bukan seperti yang diduga Ihyun. Dia bukanlah antek-antek Jepang. Ihyun memastikan dan menyuruh Hae-shin jujur padanya. Apakah dia pejuang Joseon yang menyamar? Dan tembakan terdengar. Ihyun meminta Hae-shin menurutinya jika ingin selamat. Gadis ini menyelamatkan kopernya disuruh bersembunyi. Dan Ihyun mulai menyerang para nabi besar yang kembali datang. Setelah peluru pistolnya habis, Ihyun menghajar orang-orang ini. Ihyun bertanya, kapan Hae-shin menyerahkan uangnya? Gadis ini menjawab 5 September, itu adalah hari ini. Ihyun mengira mereka tak akan punya cukup waktu untuk mengantar uang tersebut ke sana. Hae-shin pun menjawab, jika mereka gagal, dia punya plan B, yaitu mengantarkan ke stasiun LRT Chongwol-jin, sekitar 4 km dari Changjun. Pasukan kemerdekaan juga menunggu di sana. Ihyun memastikan kembali apakah gadis ini yakin. Resikonya adalah nyawanya. Ini wilayah yang sangat berbahaya. Hae-shin menjawab dia akan melindungi uang ini dengan nyawanya. Ini hanyalah bantuan untuk merebut negara mereka kembali dari Jepang. Ihyun pun berniat membantunya. Dia akan menemani Hae-shin ke wilayah Changjun. Ihyun pun menyerahkan sebuah pistol untuk gadis ini melindungi dirinya sendiri. Eunyeon sudah tergantung di pohon. Miura pun menanyakan, siapa kurir yang merampok uang untuk pembangunan kereta api? Eunyeon mencoba berbohong. Dia sama sekali tak terlibat dalam perampokan itu. Dia bukanlah pejuang kemerdekaan. Anak buahnya pun telah memeriksa. Mereka tak menemukan uang di kereta. Mereka yakin si kurir telah kabur. Miura pun jadi yakin Eunyeon tak terlibat perampokan itu. Miura pun bertanya, kenapa dia tak menghabisi Ihyun seperti yang diperintahkannya 5 tahun silam. Itu adalah order pekerjaan. Jika organisasinya tahu, dia akan diburu. Tapi Eunyeon masih berbohong, dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Miura pun marah dan memaksanya. Eunyeon yang hampir pingsan ditolong. Miura pun meminta Eunyeon untuk menyelesaikan tugasnya kembali dan membawa kepala Ihyun padanya. Dia telah menerima bayarannya. Dia tahu siapa bos organisasinya dan di mana dia tinggal. Orang itu harus mati jika dia mau tetap hidup. Eunyeon pun tak punya pilihan. Malam itu, Ihyun dan Hae-shin melakukan perjalanan yang cukup panjang dengan berkuda. Hae-shin pun baru tahu Ihyun bukanlah bandit biasa. Ternyata mereka juga berjuang untuk kemerdekaan Joseon. Hae-shin ingin tahu nama Ihyun. Dia telah banyak membantunya. Ihyun menolak untuk memberitahu siapa namanya. Dari jauh mereka bertemu dengan konvoi pasukan Jepang. Untunglah orang ini tak berniat mengganggu mereka, mengira mereka hanya penduduk biasa. Tak lama kemudian mereka berhenti dan istirahat. Hae-shin sangat penasaran dengan pria ini. Kenapa dia bisa sampai di wilayah Gando? Ihyun menjawab, ceritanya membosankan. Dia menolak memberitahu. Saat itu Hae-shin menyadari kalau sepertinya dia pernah bertemu dengan pria ini. Peristiwa lama ketika dia ditolong di dalam kedai. Namun lagi-lagi Ihyun menyangkal hal tersebut dan mengatakan kalau mereka tak pernah bertemu. Sementara di markas para bandit, Chungso dan para petinggi panik. Mereka kehilangan jejak Ihyun. Mereka akan mencari bos mereka dan menyusuri area itu. Mereka akan membagi jadi beberapa kelompok. Tapi Chorangi merasa Ihyun tak perlu dicari. Dia akan segera kembali. Sanggun pun memarahi orang ini yang tak punya rasa setia. Saat itulah di luar seseorang kembali ke kampung bandit ini. Kedua orang di dalam ini malah hampir berkelahi. Chungso menghentikan pertengkaran mereka. Mereka harus fokus sekarang. Seseorang masuk dan melapor ada tamu di luar. Dan Chungso kembali bertemu dengan Eunyeon setelah 5 tahun gadis ini pergi dari desa itu. Stasiun Chongwol-jin. Beberapa orang sudah di luar menunggu kurir datang. Tak beberapa lama Hae-shin dan Ihyun pun datang ke sini. Orang-orang ini bertanya kenapa dia ke sini. Hae-shin pun menjawab. Dan Hae-shin bicara dengan mereka di dalam. Ihyun keluar dari ruangan untuk memeriksa keadaan. Orang-orang ini bertanya bagaimana keadaan wilayah Hanseong. Hae-shin pun menjelaskan bagaimana pergerakan tentara Jepang di sana. Ihyun memeriksa di luar. Akhirnya dia pun menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mayat-mayat para pejuang kemerdekaan yang asli. Hae-shin menyerahkan koper uangnya.
비력하게나마 힘이 됐으면 합니다. Orang ini memeriksanya dan bertanya surat apa ini. Hae-shin pun menjawab itu untuk pemimpin pejuang yang bernama Hoshil. Tapi orang ini tak mengerti tulisan kode di dalam. Mereka tak mengerti kode sandi para pejuang kemerdekaan. Hae-shin langsung menembak dan Lee-hyun membantunya. Orang-orang ini palsu. Mereka hanyalah para naduksan yang menyamar. Hae-shin langsung pingsan setelah menembak. Dan ternyata gadis ini terkena tembakan. Lee-hyun segera melarikan gadis ini dengan kuda untuk mencari pertolongan. Dia memacu kudanya sekencang mungkin. Kembali ke beberapa tahun sebelumnya. Saat itu Onyeon yang ditugaskan menghabisi Lee-hyun mencoba mengatur siasat. Bagaimana caranya agar kepala desa Chungso menerimanya. Akhirnya dia pun menyamar menjadi seorang gadis yang sedang dalam pelarian. Karena seluruh keluarganya dibantai. Dan dia mencari tempat perlindungan baru. Dia sudah menduga akan dihadang para penduduk desa. Awalnya mereka mengira Onyeon adalah musuh. Namun melihat gadis muda yang sedang kesulitan, mereka pun membawa gadis ini kepada kepala desa Chungso. Chungso bertanya apa yang terjadi padanya. Onyeon pun menjelaskan semuanya. Izinkan dia tinggal beberapa hari di sini. Chungso iba melihat gadis ini. Dia merasa gadis ini membutuhkan perlindungan. Mereka pun memberinya makanan. Onyeon pun membutuhkan teman senegara untuk mendukungnya. Chungso merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Onyeon. Pasukan mereka lah yang kalah dari Jepang, sehingga penduduk negeri ini sengsara. Mulai sekarang panggil saja dia ayah. Tempat ini bisa menjadi perlindungan baginya. Onyeon yang awalnya cuma berpura-pura jadi terharu gara-gara kebaikan Chungso. Dan di masa sekarang, Onyeon kembali menemui Chungso. Chungso pun sudah tahu identitasnya yang sebenarnya. Para petinggi bandit ini mengelilinginya dan bertanya apa maunya. Onyeon hanya ingin bertemu dengan Lee-hyun. Chungso memperingatkan untuk tak mencari masalah dengan Lee-hyun. Namun Onyeon menjawab, dia harus menemukannya. Jika tidak, nyawanya yang terancam. Chungso menolaknya. Dia akan berhadapan dengan mereka jika cari gara-gara dengan Lee-hyun. Tapi gadis ini mulai mengompori para bandit ini. Bagaimana jika Lee-hyun yang memilih melindungi gadis biro kereta api? Dan kemungkinan mereka kabur bersama untuk menikmati uang tersebut. Besar kemungkinan mereka bekerja sama. Orang-orang ini mulai berpikir lain. Lee-hyun tak segera menghabisi gadis itu di kereta, padahal dia punya kesempatan. Bahkan Onyeon memberitahu nama gadis itu, Nam Hae-shin, gadis bangsawan yang takluk ke pemerintahan Jepang. Orang-orang ini menahan amarah dan ingin menyerang gara-gara provokasi Onyeon. Tapi gadis ini menodongkan pistolnya. Chungso pun memarahi gadis ini. Demi kebaikannya jangan ikut campur lagi. Onyeon pun pergi dari sana. Sambil berkata mereka jangan terlalu percaya kepada Lee-hyun. Di tempat lain terlihat Lee-hyun sedang merawat Hae-shin di sebuah desa. Dia sangat khawatir karena saat itu Hae-shin belum sadarkan diri. Di kamp Jepang terlihat Kapten Miura yang melihat foto mereka di masa silam. Dia pun teringat dengan Lee-hyun yang sempat berdansa dengan Hae-shin. Padahal Hae-shin adalah gadis incarannya. Anak buah Miura, Taeju, melapor. Mereka sudah tahu uang dan kurir itu pergi kemana. Ada beberapa orang naduksan yang tewas di sebuah stasiun di Cholwongjin. Dan mereka menemukan catatan di sana. Uang sejumlah 200.000 won akan tiba di Changchun tanggal 5 September. Miura mengerti garis besarnya. Kurir itulah yang menghabisi orang-orang di stasiun. Mereka dalam perjalanan ke Changchun. Menyuruh pasukan mereka bersiap. Mereka akan segera berangkat. Hae-shin sadar dari pingsannya. Masa kritisnya sudah lewat. Dia melihat kotak koper uangnya masih aman. Dan memeriksa keluar. Dia sedang berada di mana. Lee-hyun menghampirinya. Desa ini bernama Daur. Orang-orang ini baru saja membangun desa ini setelah mengungsi. Warga di sini banyak membantu mereka. Hae-shin segera bergegas. Ketika tahu dia sudah 3 hari sakit, dia ingin bergerak secepatnya karena tak punya waktu lagi. Lee-hyun berusaha mencegahnya. Dan kejadian itu dilihat oleh Sang-gun yang mengintai dengan teropongnya. Chungso sudah bersiap-siap dengan senjatanya dan keluar dari markas. Laporan pun tiba. Chorangi dan Gyeomso sudah di sana. Lee-hyun berada di sebuah desa yang bernama Daur 40 km dari sini. Lee-hyun sedang bersama gadis itu. Kecurigaan mereka makin menjadi-jadi. Jangan-jangan memang benar Lee-hyun akan mengkhianati mereka gara-gara uang. Chungso berkata mereka akan membuktikan kebenarannya. Semua itu didengar oleh Onyeon yang juga mengintai di dekat sana.
Warga desa Daur sedang melakukan perayaan. Ihyun dan Hae-shin pun duduk di halaman sambil melihat perayaan warga. Hae-shin meminta maaf, dia bertindak egois dan semaunya. Berterima kasih karena Ihyun mau merawatnya selama 3 hari ini. Ihyun terdiam dan grogi. Hae-shin meminta tolong jangan panggil dia Agassi lagi. Panggil saja namanya Henshin-si. Gadis ini menggoda Ihyun yang nampak kelabakan menjawabnya. Dia sudah memberitahu nama aslinya. Berharap Ihyun juga memberitahu namanya. Ihyun pun memperhatikan keluar. Dan dia segera menyelamatkan Hae-shin. Sang-gun menembaknya. Bahkan Chorangi sudah di sana menyerangnya dengan kapal. Byung-soo pun datang tiba-tiba menghajar Ihyun. Ihyun pun terpaksa melawan, meminta mereka semua berhenti. Mereka tak paham apa yang terjadi. Bahkan Jung-soo pun sudah di sana. Mereka menodongkan senjata kepada Ihyun. Dia telah terkepung. Ihyun meminta mereka berhenti. Gadis itu adalah pejuang kemerdekaan yang menyamar sebagai pejabat pemerintahan Jepang dan sedang menjalankan misi. Ihyun meminta mereka percaya. Tapi Jung-soo merasa Ihyun terpikat dengannya. Sementara Eunyeon mengintai dari kejauhan, bersiap-siap menembak. Tiba-tiba ada tanda suar di langit. Pasukan Jepang sudah di sini. Rencana mereka kacau balau. Ihyun memohon mereka harus melawan Jepang duluan. Dia membawa Hae-shin ke dalam, menyuruhnya bersembunyi di sebuah peti yang besar. Penduduk pun panik dan segera bersembunyi di dalam rumah. Pasukan Jepang pun masuk ke sana. Dan Miura adalah komandannya, bekas atasan Ihyun dulu. Mereka sudah mengepung tempat itu. Miura mengatakan tujuannya kemari, dan dia kaget melihat ada Ihyun juga di sana. Dengan sombong Miura berkata, orang ini adalah budaknya dulu. Miura melihat wajah-wajah orang di belakang Ihyun. Kedua orang ini saling berhadapan. Miura mengajak Ihyun mengobrol berdua dengannya. Banyak yang akan mereka bahas. Ihyun memberitahu kelompoknya mereka kalah jumlah. Jangan ambil tindakan apa-apa. Dia akan coba bernegosiasi dengan orang Jepang ini. Ihyun dan Miura sama-sama meletakkan senjatanya. Tapi Miura yang kejam memberitahu Taeju, pasukannya tetap tenang. Setelah ini selesai, mereka akan membumi hanguskan desa ini. Setelah dia keluar, baru serang orang-orang ini. Ihyun meminta mereka waspada. Jika mereka menyerang, kita akan melawan balik. Keduanya masuk ke dalam pondok itu. Miura bertanya bagaimana kabar Ihyun, namun Ihyun tak menjawab. Kemudian Miura bertanya siapa orang-orang di luar dan apa pekerjaan mereka. Ihyun menjawab, mereka adalah bandit yang menumpas pasukan Jepang. Mereka sangat kejam kepada tentara Jepang. Miura tersinggung dengan perkataan ini dan meminta Ihyun menjaga mulutnya. Dia datang dengan pasukan lengkap. Ihyun pun membalas, ini bukan wilayahnya. Tak ada yang peduli jika dia mati di sini. Miura mengatakan tujuan kedatangannya, mencari kurir perampok uang yang akan diberikan kepada para pejuang kemerdekaan. Apakah Ihyun melihatnya? Miura curiga kalau Ihyun dan kelompoknya membantu pejuang kemerdekaan. Miura pun mendesak Ihyun untuk memberitahu di mana kurir tersebut. Namun Ihyun berkata dia tak berhubungan dengan mereka. Miura pun marah karena Ihyun berkhianat dari negara mereka. Ihyun pun menjawab, dia tak sama dengan Miura. Dia bukanlah tentara Jepang. Joseon adalah negaranya yang sebenarnya. Miura mengungkit jasa-jasanya dulu kepada Ihyun. Dan Hae-shin mendengar semua itu. Miura yang muak menodongkan pistolnya dan menembak. Hampir saja itu mengenai Hae-shin. Memaksa Ihyun mengatakan di mana kurir itu. Kedua pasukan di luar segera bersiap-siap, takut terjadi apa-apa di dalam.
뭐 어떻게 된 거야 이거? 다들 가만히 있어. 말 안 해? 내가 너부터 죽여줄게. Tapi keahlian Miura tak sebanding dengan Ihyun. Dengan gampang dia merebut pistol Miura. Ihyun pun mengancam orang ini, menyebutkan sebuah nama, Sadao Minami, kepala garnisun Jepang. Seluruh korpsnya dibantai dalam satu malam. Dan mereka adalah pelakunya. Miura pun kaget. Gerombolan bandit Ihyun ternyata cukup kuat. Ihyun meminta Miura pergi dari situ. Ini adalah permintaan terakhirnya sebagai teman. Jika dia ingin hidup, bawa pasukannya dan pergi dari sana. Harusnya dia sadar, dia tak pernah diperlakukan sebagai orang Jepang. Dia hanyalah orang Korea yang sedang berpura-pura. Itu membuat Miura ngamuk, tapi dia harus menahannya. Miura punya rencana lain. Sementara pasukan di luar mulai panik, beberapa tentara Jepang mendesak untuk melakukan penyerangan. Tapi sebagian dari mereka tak sepakat dan harus menunggu perintah Komandan Miura. Kedua belah pihak sudah sama-sama emosi. Tak lama kemudian Miura keluar dan menarik mundur pasukannya. Operasi ini berakhir. Ihyun memeriksa peti itu. Untunglah Haeshin tak apa-apa. Miura memerintahkan pasukannya menurunkan senjata. Mereka pun bergerak keluar. Dan Enyon menyaksikan semua itu. Pasukan bandit pun bingung. Kenapa pasukan Jepang bisa pergi dari sana? Ihyun menjawab akan menjelaskan nanti. Pasukan Jepang protes kepada Miura. Kenapa mereka pergi begitu saja? Miura meminta mereka untuk tenang. Lalu dia memberi perintah kepada Enyon yang sedang bersembunyi. Habisi kurir dan Ihyun. Dan bawakan uang kepadanya jika dia ingin selamat. Pasukan Jepang pun pergi dari sana. Enyon semakin pusing, keadaannya sulit. Setelah keadaan cukup aman, barulah Haeshin menjelaskan kepada para bandit siapa dirinya yang sebenarnya. Haeshin sengaja menyamar menjadi pejabat pemerintah, agar bisa mengambil uang untuk membiayai pejuang kemerdekaan. Penjelasan ini mulai membuat para bandit percaya. Haeshin menambahkan, inilah satu-satunya cara. Dia masuk ke kantor pemerintahan umum Jepang untuk mengumpulkan data demi gerakan kemerdekaan. Namun Chungso masih merasa ada yang janggal dengan sikap Ihyun. Dia membawa Ihyun untuk bicara berdua. Chungso bertanya, siapa wanita itu sebenarnya? Dia yakin wanita itu istimewa bagi Ihyun. Ihyun pun berkata jujur. Saat Chungso mengenang kampung halamannya, dia juga mengenang seorang wanita. Wanita inilah yang menyelamatkannya dulu ketika dia menjadi budak waktu kecil. Keluarganya lah yang memberi dia makan. Dia meminta Chungso mengerti keadaannya. Dia berjanji untuk menyelesaikan misi gadis itu. Chungso meminta maaf. Dia sempat tak percaya pada Ihyun. Chungso pun paham apa yang Ihyun rasakan selama ini. Akhirnya dia mengizinkan Ihyun untuk menyelesaikan misi ini. Chungso kemudian meninggalkan tempat itu, mengajak seluruh pasukannya pergi. Chungso meminta mereka singgah ke tempat Songbuk dulu. Dia tahu banyak koneksi ke pejuang kemerdekaan. Para bandit sedang istirahat di tengah padang rumput. Chungso terbangun mendengar suara. Ternyata ada Enyon yang juga membakar api unggun di sana. Enyon pun menjelaskan mengapa dulu dia melepaskan Ihyun. Rupanya saat itu, dia sangat yakin kalau Chungso akan menghabisi pria itu untuk balas dendam keluarganya. Namun sayang, Chungso tak melakukannya. Sekarang posisinya sulit. Dia harus menghabisi Ihyun. Bahkan Haeshin juga terpaksa harus dia habisi. Dia dipaksa oleh Kapten Jepang tadi. Kapten Jepang itu sudah tahu rahasia organisasinya. Namun Chungso tak bisa diam. Dia memperingatkan Enyon untuk tak menyakiti rekan senegaranya. Ihyun adalah pejuang sekarang. Keadaannya berbeda. Enyon meminta maaf. Dia tak bisa mundur dari tugas ini. Dia hanya meminta Chungso dan pasukannya yang lain jangan ikut campur. Jika terpaksa, dia juga akan menghabisi Chungso. Chungso sangat kesal. Enyon ingin menghabisi rekan senegaranya sendiri. Enyon pun menjawab, orang tuanya sendiri juga dihianati dan dihabisi oleh rekan-rekan Joseon. Kemudian Enyon pun pergi meninggalkan Chungso sambil teringat adegan kisah kelam di masa lalu, di mana saat itu orang tuanya dilempari batu oleh rekan-rekan Joseon mereka. Enyon kecil juga tak terlepas dari serangan orang-orang itu. Mereka dengan teganya melempari batu ke tubuh gadis mungil ini. Dia tak akan pernah melupakan hari di mana kedua orang tuanya dieksekusi.
Di atas kuda ini, Eunyeon menangis karena teringat orang-orang yang mengaku pejuang Joseon kepada dirinya dan keluarganya. Sejak saat itulah dia berjuang hidup sendirian. Song of the Bandit part 2 selesai. Kita akan lanjutkan ke part terakhir. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Selalu sehat, selalu bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.